Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat data, satu data pendidikan Indonesia. Sahabat-sahabat operator dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Rusdi Rahma Channel. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai cara pengisian instrumen atau kuesioner kesiapan belajar satuan pendidikan. Terlebih dahulu mohon dibantu tombol subscribe-nya demi untuk perkembangan channel kami. Sahabat-sahabat operator, selanjutnya kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita masuk di Google. Setelah muncul Google-nya, kita ketikkan Dapodikdesmen, kita klik. Kemudian akan ada link untuk menuju ke beranda PAUD Dikdesmen, kita klik. Setelah kita klik, akan muncul halaman beranda PAUD Dikdesmen. Kita pilih menu berita. Kemudian setelah menu berita, kita scroll ke bawah. Di sini ada informasi percepatan pengisian formulir kelengkapan kesiapan belajar satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kita klik. Setelah kita klik akan tampil beritanya. Di sini kita bisa baca dulu, sahabat-sahabat operator. Setelah kita baca, kita scroll lagi ke bawah. Untuk pengisian instrumennya, kuesionernya, kita klik kesiapan belajar. Setelah kita klik kesiapan belajar, akan muncul halaman utama dari verbal kesiapan belajar. Selanjutnya kita pilih kuesioner. Di sini ada dua pilihan, kita pilih kesiapan belajar. Seperti inilah kuesioner yang ingin kita isi. Di tampilan awal ini, di sini ada keterangan, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Sesuai dengan arahan Kemendikbud, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Kemudian di sini ada keterangan wajib isi. Jadi semua yang tanda bintang merah itu wajib isi. Ini ada NPSN sekolah. Kita isikan dengan NPSN sekolah kita. Kemudian di bawahnya ada nama satuan pendidikan, diisi dengan nama satuan pendidikan kita. Kemudian kabupaten, kita isi dengan nama kabupaten kita. Provinsi, diisi dengan nama provinsi. Kemudian di poin pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Di poin 1.1, toilet atau kamar mandi bersih. Kalau ini tersedia, kita pilih tersedia. Kalau dia tidak tersedia, silahkan pilih tidak tersedia. Kalau dia tersedia, kita lampirkan
file pendukungnya itu bisa berupa foto toilet atau lembaran verifikasi. Kalau dia tidak tersedia, silakan diisi tindak lanjutnya. Kemudian di poin 1.2, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer. Kalau dia tersedia, silakan pilih tersedia. Kemudian lampirkan file pendukungnya. Kemudian di 1.3, disinfektan. Kalau dia tersedia, silakan pilih tersedia. Kemudian lampirkan file pendukungnya berupa foto disinfektannya. Kemudian di poin nomor 2, ketersediaan fasilitas kesehatan. Di poin 2.1, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Kalau ini tersedia, silakan pilih tersedia. Kemudian lampirkan file pendukungnya. Selanjutnya di poin 2.2, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Kalau ini tersedia, silakan pilih tersedia. Kemudian kita bisa upload file pendukungnya. Apakah itu berupa foto atau dokumen. Kemudian termogun, pengukur suhu tubuh, ini bisa kita pilih apakah tersedia atau tidak tersedia. Kalau dia tersedia, bisa kita pilih lampirkan file pendukungnya berupa foto atau dokumen. Kemudian di poin nomor 3, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Di poin 3.1, data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis yang tidak terkontrol. Ini kita bisa pilih tersedia atau tidak tersedia. Kalau dia tidak tersedia, silakan diisi tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Kalau dia tersedia, silakan pilih tersedia, kemudian upload file pendukungnya. Kalau tidak tersedia, silakan diisi tindak lanjutnya. Kemudian di poin 3.3, data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau datanya tersedia, silahkan pilih tersedia, kemudian lampirkan filenya. Kalau tidak tersedia, silahkan pilih tidak tersedia, kemudian diisi tindak lanjutnya. Kemudian di poin 3.4, di sini ada data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau dia tersedia datanya, silakan pilih tersedia, kemudian lampirkan. Kalau tidak tersedia, silahkan diisi tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir, poin keempat, yaitu membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ini harusnya kita pilih tersedia. Kemudian setelah kita pilih tersedia, kita pilih upload file. Untuk contoh file kesepakatan kepala sekolah dengan komite sekolah, nantinya bisa lihat di deskripsi, akan kami lampirkan di situ. Silahkan diedit sesuai dengan nama sekolahnya, sesuai dengan data sekolahnya, kemudian diupload di sini. Kemudian di bawah ini ada beberapa catatan. Yang pertama, pilihan tersedia atau tidak tersedia. Kemudian poin kedua, upload bukti berupa foto atau dokumen. Jadi buktinya itu bisa berupa foto atau dokumen. Kecuali yang poin nomor 4 tadi, itu harus dokumen. Kemudian poin catatan nomor 3, bagi yang belum memenuhi tidak tersedia apa tindak lanjutnya. Jadi setiap kita memilih tidak tersedia, itu harus diisi apa tindak lanjutnya.
Kemudian ada keterangan di bawah, data dapat diperbaharui pada pengisian Dapodik tahun ajaran 2020-2021 apabila terdapat perubahan kondisi satuan pendidikan. Setelah semua data diisi sesuai dengan kondisi sekolah dan itu sudah dianggap benar, silahkan klik submit. Jadi ketika datanya sudah terisi semua, kita klik submit, maka data kuesionernya akan terkirim ke server Kemendikbud yang nantinya akan bisa kami pantau melalui akun kabupaten sekolah mana saja yang sudah mengisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.